Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Kognitif. Pada video ini akan dijelaskan secara singkat mengenai proses pengambilan keputusan. Kita semua pasti pernah dihadapkan dengan beberapa pilihan dalam hidup. Dan dari sekian banyak pilihan tersebut, kita akan memilih satu yang akan kita ambil. Proses ketika kita memutuskan untuk memilih salah satu pilihan dari banyak pilihan tersebut disebut sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari proses kognitif atau mental oleh manusia yang akan membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara dari beberapa alternatif yang tersedia. Dalam pengambilan keputusan, seseorang didasarkan pada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasionalitas sebagai pertimbangan atas keputusannya. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita akan melalui beberapa tahapan sebelum sampai pada keputusan apa yang akhirnya kita pilih untuk ambil. Tahapan tersebut diantaranya: pertama, identifikasi masalah. Dalam hal ini, kita diharapkan mampu untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu keadaan. Kedua, pengumpulan dan penganalisis data. Kita yang ingin mengambil sebuah keputusan diharapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dapat membantu kita untuk memecahkan suatu masalah. Ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Setelah permasalahan dirincikan dengan tepat dan baik, maka kita perlu memikirkan cara-cara pemecahan masalah tersebut. Keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Setelah memikirkan cara-cara pemecahan masalah, maka pemilihan salah satu cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat harus dilakukan. Pemilihan salah satu alternatif dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang. Biasanya dalam pemilihan salah satu alternatif membutuhkan waktu yang lama karena hal ini membutuhkan pertimbangan matang apakah alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti kita harus mampu menerima dampak positif maupun dampak negatif. Ketika menerima dampak negatif, maka diharapkan kita yang mengambil keputusan memiliki alternatif lain. Dan tahap terakhir, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, kita seharusnya dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat dan ambil. Pengambilan keputusan juga termasuk ke dalam cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Seorang individu harus mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Karena dengan berpikir kritis individu dapat menganalisis masalah tersebut dengan baik. Pengambilan keputusan juga tidak hanya dipikirkan oleh satu individu saja tetapi bisa juga dengan berkelompok dengan membangun komunikasi yang baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making berperan penting dalam membantu individu menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapinya dalam hidup dengan lebih efisien dan tepat. Dalam langkah pengambilan keputusan, individu dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan lebih baik dan tepat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Salah satunya yakni perencanaan skenario.
Perencanaan skenario adalah sebuah teknik berpikir strategis untuk eksplorasi hasil yang visioner dan menggali berbagai potensi opsi yang dapat disiapkan dan diterapkan pada berbagai masalah. Sekian video singkat mengenai pengambilan keputusan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.